Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky Litanti dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Subang dengan nomor pokok S1A230041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan negeri dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH. Adapun resum dan penjelasannya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 7 bab. Bab pertama mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan merupakan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar individu itu dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi dari strategis pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah tanah air Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berlatar dari nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap ke ranah tuntunan perubahan zaman. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan Pancasila yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan dalam sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka-ragaman, kepentingan perilaku yang mengandung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Pendidikan kewarganegaraan yaitu berdasarkan landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Kemudian ada bab 2. Bab 2 itu mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Istilah Indonesia dikenal dengan istilah Nusantara yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti hubungan. Sehingga kata Nusantara berarti serangkaian pulau-pulau. Identitas nasional merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lain. Dalam garis besarnya, identitas nasional tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga untuk satu kelompok atau organisasi atau negara. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam bidang. Yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari suatu sila dalam Pancasila. Adapun Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah tumbuhnya negara kita sebagai modal untuk bersatu yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia baik kini maupun yang akan datang. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa adalah bangsa yang majemuk, karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia secara sederhana sebagai masyarakat yang beragam budaya. Selanjutnya bab 3.
Bab 3 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, makna ideologi bagi bangsa. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia, kehidupannya. Maka selanjutnya bab 3 mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, makna ideologi bagi bangsa. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia. Maka terdapat kartu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa yang membuat perspektif atau harapan masa depan bangsa yang memberikan arahan serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dalam kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan dalam Pancasila. Terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas, dan terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Selanjutnya ada bab 4. Memahami negara konstitutif dan warga negara. Hakikatnya, negara atau ekstensi negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan badan-badan negara atau administrasi negara untuk dipakai tujuannya dari negara itu. Macam-macam bentuk negara ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah negaranya, yang berkuasa penuh hanya pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua ada negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang mempunyai negara bagian. Negara tersebut merupakan gabungan dari beberapa negara. Negara bagian tersebut awalnya itu berdaulat sendiri, kemudian bergabung diri dengan negara serikat. Kemudian pada zaman Yunani, konstitusi masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti apa yang dimengerti zaman sekarang. Aku masih bener lor. Kemudian pada zaman Yunani, konstitusi itu masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti zaman sekarang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman, daftar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, agar negara berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan. Ia pun mengundang dari pemerintahan terhadap rakyat. Pengertian warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang mempunyai arti warga negara dari sebuah kota sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Selanjutnya ada bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah negara hukum merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkuasa absolut pada waktu itu. Indonesia negara hukum dalam arti material atau diistilahkan dengan negara
kesejahteraan atau negara kemakmuran yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridho Allah yang Maha Kuasa. Macam-macam hak asasi manusia itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, hak untuk beragama dan untuk menjalankan ibadah, kemudian hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kemudian bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau kesehatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Hakikatnya, dari wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu sebuah keutuhan Nusantara, pengertian cara pandang yang terlalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara yang meliputi kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, serta kesetiaan wawasan Nusantara yang berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam penentuan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan tanah air. Selanjutnya bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan sebagai berikut. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Landasan ketahanan nasional yaitu Pancasila sebagai landasan ideal Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional asas-asas ketahanan nasional yang meliputi asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu, asas mawas diri dalam mawas keluar, dan asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Dalam negara demokrasi, rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, termasuk bagaimana peran serta rakyat yang sangat menentukan jalannya pemerintahan integrasi nasional itu sendiri. Upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dan wilayahnya mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.